Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Mari kita sorakan haleluya 4 kali. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Saya membaca ayat yang pertama dan jemaat Tuhan membaca yang berikutnya. Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penglihatan Yohanes di Patmos. Ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam keadaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat yang ke-10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Tuhan dan aku mendengar dari belakang katanya, apa yang engkau lihat dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dan emas. Dan di tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah dan panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metal, dan matanya bagaikan bara api. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 panjang mata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Demikian firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilakan duduk. Tema kita pada sore hari ini adalah Tuhan memeriksa lipatan-lipatan dosa kita. Yang sudah kita baca yaitu Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah masa lalu dunia atau sejarah masa lalu Israel jasmani dilihat oleh Musa hambanya melalui belakang atau punggung daripada Tuhan. Kita melihat Keluaran 33 ayat, kita akan membaca ayat 1 sampai 23, tetapi saya membaca untuk kita ayat yang ke-23. Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ini artinya bagi kita bahwa Tuhan berkenan memakai Musa untuk menulis masa lalu dunia atau Israel secara jasmani yang dituangkan dalam kitab Kejadian 1
dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian Tuhan berkenan kepada hambanya Rasul Yohanes untuk dia dapat melihat masa depan gereja secara rohani. Tuhan memakai Rasul Yohanes untuk memperlihatkan wajahnya kepada dia. Artinya bahwa Tuhan mengizinkan dia, memperkenankan dia berkenan di mata Tuhan untuk dia menulis tentang masa depan gereja secara rohani. Tuhan memperlihatkan dirinya kepada Yohanes secara utuh, yaitu melalui penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung itu. Dan ia memperlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos, yaitu di dalam Wahyu 1, wajah asli daripada Tuhan Yesus, dari kepala sampai dengan kaki. Tuhan memperlihatkan kepada Yohanes wajah Tuhan Yesus tidak seperti yang kita lihat di gambar-gambar itu. Itu hanya imajinasi daripada para pelukis. Dan yang saya catat di sini adalah seorang pelukis yang melukis wajah Tuhan Yesus, yaitu Leonardo da Vinci. Dia melukis wajah Tuhan Yesus itu sebagai seorang yang berhati lembut, wajah penuh kemuliaan, hati penuh kasih. Ya. Itu adalah dituangkan di dalam lukisan. Tetapi wajah Yesus, tubuh Yesus yang sesungguhnya adalah ada di dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-20 yang telah kita baca tadi. Dan Yohanes diperkenankan oleh Tuhan untuk melihatnya secara utuh. Dan untuk melihat Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Untuk itu marilah kita berikan diri kita kepada Tuhan, untuk Tuhan menyempurnakan kita. Setiap kesalahan-kesalahan kita masih ada di dunia. Tuhan sudah mati untuk kita, Dia sudah menebus dosa kita. Tetapi keselamatan itu kita akan mengerjakannya setiap waktu, setiap saat. Karena kita tidak kebal dengan dosa. Kita ada di dunia ini dan kita jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi Tuhan mau kita berseru kepadanya, memohon kekuatannya. Mari kita berikan kehidupan kita kepada Tuhan, diperiksa oleh Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan, dalam kebenaran, sehingga kita menjadi gereja yang sempurna. Menjelang akhir zaman ini, jemaat kekasih Tuhan, dalam menantikan Tuhan Yesus kedatangannya pada yang kedua kali ini, mari kita benar-benar mempersiapkan diri kita, sehingga kita tidak akan gagal seperti orang-orang Israel. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, orang Israel menolak Dia. Padahal Tuhan Yesus datang kepada mereka karena mereka adalah milik kepunyaannya Tuhan, dan Tuhan datang kepada mereka, tetapi justru mereka menolak Tuhan. Bahkan mereka menyalibkan Dia, mereka membunuh Dia. Di sini dikatakan bahwa jadi Tuhan Yesus datang untuk orang Israel, tetapi orang Israel membunuh Tuhan. Padahal semuanya itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Semua nubuat sudah tertulis dalam perjanjian lama. Tetapi mereka menyelidiki kitab suci, tetapi mereka menafsirkan dengan akal pikiran mereka sendiri, sehingga mereka tidak mengerti apa yang terdapat di dalam kitab suci itu, sehingga mereka tidak datang kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, di sini dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku di sini Tuhan Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu.
Di dalam mengerti firman Tuhan, kita butuh pengertian dan hikmah daripada Tuhan. Kita tidak bisa menafsirkan secara logika kita, tetapi kita butuh tuntunan daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Timotius 3 ayat 16 di sini berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menyelidiki orang dalam kebenaran. Melalui firman Tuhan kita dikoreksi, melalui firman Tuhan kita diperiksa, melalui firman Tuhan kita ditegur, dan kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Bisa kita memperbaiki kesalahan kita. Dengan firman kita bisa memperbaiki kesalahan kita dan memperbaiki kelakuan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jauh sebelum Tuhan menegur kita di sore hari ini, Tuhan sudah menegur 7 jemaat di Asia Kecil. Tuhan sudah mengoreksi 7 jemaat di Asia Kecil. Dan kita melihat bahwa karena Injil Rasul Yohanes, dia dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos, pulau yang tidak memiliki harapan. Tetapi justru di sanalah Tuhan menempatkan Yohanes di sana untuk dia menerima hal-hal yang baik untuk diteruskan kepada kita, untuk diajarkan kepada kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Yohanes, dia disuruh oleh Tuhan ketika Tuhan memperlihatkan diri kepada Yohanes dan menyuruh Yohanes untuk menulis surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Di sana ada gereja-gereja, di sana ada gereja-gereja juga, bukan hanya 7 gereja di Asia Kecil. Tetapi Tuhan berkenan untuk memilih 7 jemaat itu untuk mewakili gereja-gereja yang dibangun di seluruh dunia ini, yaitu gereja-gereja lokal dan gereja-gereja secara umum universal. Puji nama Tuhan. 7 gereja itu disebut 7 kaki dian. 7 kaki dian. Kita nanti baca dalam Keluaran 25 ayat 1 ayat 31 sampai 40. Kaki dian dalam bahasa Ibrani adalah menorah, artinya kandil terbuat dari emas. Kaki dian disebut juga roh atau utusan, artinya orang yang diberi tugas oleh Allah. Di dalam pola tabernakel, kaki dian ini letaknya di ruang kudus. Ya, jadi ini contohnya ya. Ini contohnya. Puji nama Tuhan. Kaki dian disebut roh atau utusan, artinya orang yang diberi tugas oleh Allah. Dan saya tadi nyatakan bahwa dalam pola tabernakel, kaki dian ini terletak di ruang kudus, yaitu di dalam bait suci. Di dalam bait suci itu ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Fungsi daripada kaki dian itu adalah untuk menerangi kegelapan, dan cirinya adalah dibakar dari sore sampai besok pagi sampai matahari terang yang besar itu tiba. Dan fungsi daripada kaki dian itu adalah menerangi kegelapan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 7 kaki dian atau 7 utusan ini harus memiliki 7 roh. Di sini roh Tuhan, yaitu roh Kristus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh pengenalan akan Tuhan, roh keperkasaan, dan roh takut akan Tuhan. Dan ketujuh roh ini harus menguasai kehidupan orang percaya, supaya memimpin jalan-jalan kita kepada kebenaran. Di dalam Wahyu 1, penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar agung itu telah memperkenalkan dan memperlihatkan Rasul Yohanes secara utuh, secara sempurna. Tetapi kepada
bagian saja yang diperlihatkan kepada ketujuh jemaat, masing-masing jemaat. Karena apa? Karena masih ada dosa, masih ada kelemahan, masih ada kesalahan-kesalahan. Sehingga melalui Rasul Yohanes, Tuhan menegur, Tuhan mengoreksi 7 jemaat di Asia Kecil. Puji nama Tuhan. Dan di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3 kita akan membaca secara lengkap utuhnya di rumah ya. Ini saya hanya memberikan penjelasan dan gambaran ya. Jadi Wahyu 2 dan 3 berisi tentang surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes sesuai dengan petunjuk yang Tuhan memberikan kepada dia. Dan di dalam surat ini ada 4 perihal, yaitu yang pertama, peringatan dari Tuhan kepada setiap jemaat. Dan yang kedua, pujian kepada setiap jemaat. Yang ketiga, perbaikan dan pertolongan Tuhan kepada setiap jemaat. Dan juga panggilan untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Dan pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan untuk setiap jemaat. Dan pelajaran praktis atau refleksi bagi setiap jemaat. Yang pertama, surat kepada jemaat di Efesus, Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan 7. Efesus artinya yang dikasihi. Di sini dikatakan dosa Efesus. Efesus dicela karena ia meninggalkan kasih mula-mula. Untuk itu jangan kita menganggap remeh kasih mula-mula atau cinta mula-mula itu. Efesus dicela karena ia terlalu jatuh terlalu dalam. Namun dikatakan bahwa jika Efesus bertobat, maka Efesus akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ditanam di taman Firdaus Allah. Guru saya, Pendeta Edi Budiawan, mengatakan begini, pohon yang ditanam di kitab Kejadian dan nanti dimakan pada kitab Wahyu. Puji nama Tuhan. Kemudian jika dia menang, tadi dikatakan jika dia menang, maka ia akan diberi makan pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Puji Tuhan. Karena dosa Efesus, maka Efesus hanya diizinkan untuk melihat Tuhan yang memegang bintang di tangan kanan Tuhan dan berjalan di tengah kaki dia emas. Surat yang kedua adalah surat kepada jemaat di Smyrna. Kita membaca dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Smyrna artinya mur. Smyrna disuruh untuk jangan takut. Berarti di dalam Smyrna ada roh ketakutan. Di sini, ya, dalam segala hal jangan takut. Kita jangan takut untuk beribadah. Kita jangan takut untuk memberi. Kita jangan takut untuk melayani. Kita jangan takut untuk berkorban. Dan dikatakan bahwa jika Smyrna menang, maka ia dikaruniakan mahkota kehidupan dan tidak menderita pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan karena ketakutan daripada Smyrna, maka dia hanya diizinkan. Smyrna hanya diizinkan untuk melihat Tuhan yang awal dan yang akhir, yang telah mati namun hidup kembali. Yang ketiga, surat yang ketiga adalah surat kepada jemaat Pergamos. Pergamos artinya menara yang tinggi atau benteng yang tinggi. Di sini dimaksudkan adalah benteng atau menara kuasa kegelapan. Pergamos ini disusupi dengan ajaran Bileam, di mana motivasinya adalah upah. Kalau kita di zaman sekarang mungkin kita beribadah karena upah, kita melayani karena upah. Tetapi di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan Pergamos ini, apabila dia menang, dikatakan apabila dia bertobat dan dia menang, maka akan diberikan makan
menguasai si pemiliknya atau si pemberi yang memberikan kepada dia. Tidak siapapun tidak tahu nama itu kecuali yang diberikan kepada dia. Si penerima itu yang dia tahu bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat di sini dikatakan, karena kelemahan dari Pergamus, maka ia hanya diizinkan untuk melihat Tuhan, dia yang memakai pedang bermata dua, pedang bermata tajam dan pedang bermata dua. Yang keempat adalah surat kepada jemaat Tiatira. Tiatira artinya anak perempuan atau wanita penindas. Tiatira hidup di dalam dosa persinahan. Tiatira hidup di dalam dosa percabulan serta suka mempelajari seluk-beluk daripada iblis. Maka di sore hari ini firman Tuhan mengajak kita, ada baiknya kita mempelajari tentang seluk-beluk daripada firman Tuhan, daripada kita belajar tentang seluk-beluk iblis. Dan dikatakan bahwa jika menang akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan memerintah dengan tongkat besi dan dikaruniakan bintang timur. Dan dikatakan bahwa karena dosanya maka Tiatira hanya diizinkan untuk melihat Tuhan, yaitu firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Puji Tuhan. Surat yang kelima yaitu surat kepada jemaat Sardis. Sardis artinya sisa atau kelompok kecil atau yang meluputkan atau yang melepaskan. Jadi bahwa setiap generasi pasti ada sisa, dan sisa daripada setiap generasi itu biasanya tidak banyak, sedikit, tapi dipakai oleh Tuhan. Dan kemudian Sardis ini dia hidup tetapi mati rohnya. Dia hidup, dagingnya hidup tapi mati rohnya. Artinya kematian rohani melanda dia. Dia mati tapi rohnya, sehingga dia disuruh untuk bertobat, dia disuruh untuk bangkit, dia disuruh untuk bangun dari tidur. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh kita percaya akan Tuhan. Dan jemaat ini juga disuruh untuk berjaga-jaga senantiasa, berjaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kita juga Tuhan suruh untuk kita berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Di sini dikatakan bahwa jika jemaat ini menang akan dikenakan pakaian putih yang namanya tidak akan dihapus dalam kitab kehidupan, dan Tuhan Yesus akan mengakuinya di hadapan Bapa dan juga diakui di hadapan para malaikat. Yang ketujuh, jemaat yang ketujuh, surat kepada jemaat yang ketujuh adalah Philadelphia. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Philadelphia ini adalah jemaat yang nyaris sempurna. Ia hanya disuruh untuk sabar. Berarti kesabaran ini sangat penting. Kita di sore hari ini kita disuruh untuk sabar dalam setiap apapun. Setiap persoalan apapun Tuhan menyuruh kita sabar, karena kesabaran itu pahit tapi buahnya akan terasa manis jika tiba pada saatnya. Dikatakan bahwa jika Philadelphia menang maka akan dijadikan soko guru atau tiang penopang di dalam bait suci. Dan Philadelphia ini hanya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Artinya rahasia kerajaan sorga. Jemaat yang ketujuh yaitu terakhir, surat kepada jemaat Laodikia. Laodikia artinya rakyat yang memerintah. Laodikia kaya tetapi dia sombong, dan dengan kesombongannya membawa dia
dia kepada kemalangan, melarat, miskin, buta, tuli, dan telanjang secara rohani. Laodikia ini dimuntahkan oleh Tuhan karena ia suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Seperti inikah kita dimuntahkan oleh Tuhan? Sangat ngeri sekali ketika kita dimuntahkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Laodikia ini adalah jemaat yang berkarakter buruk. Tetapi dikatakan bahwa apabila dia sungguh-sungguh bertobat, maka dia akan mengalami, dia akan bersama-sama dengan Allah di atas taktanya. Yaitu dia akan diizinkan untuk mengalami pengangkatan ketika Wahyu 12 ayat 5 digenapi. Dan sekalipun kita yang ada ini, sekalipun kita punya kekurangan banyak, kita berdosa, kita banyak salah, tetapi firman Tuhan di sore hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan dengan menyesali, menyerahkan semua kekurangan kita kepada Tuhan dan kita berubah, maka Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau melihat, Tuhan tidak melihat janji kita untuk melayani dengan baik. Tetapi Tuhan mau lihat bukti pertobatan kita. Tuhan mau melihat bukti pelayanan kita. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Laodikia ini, dia hanya diizinkan untuk melihat Tuhan, yaitu firman dari Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 7 jemaat ditegur habis-habisan, ditegur, dikoreksi habis-habisan, sampai sedetail-detailnya ketika kita baca dari Wahyu 1, 2, dan 3. Tetapi untuk mereka bertobat, bukan untuk Tuhan mempermalukan mereka, tetapi untuk mereka berubah, mereka dipulihkan, dan mereka disempurnakan. Kita harus mendengar dan bertobat dari setiap celaan, teguran. Di sore hari ini melalui teguran dan celaan daripada 7 jemaat di Asia Kecil ini. Ketika 7 jemaat di Asia Kecil, ketika di dalam firman yang mereka dikoreksi, maka kita pun dikoreksi. Ketika 7 jemaat ini dicela, maka kita pun dicela. Puji nama Tuhan, supaya kita disempurnakan, sehingga kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan Yesus sebagai imam besar agung itu. Pada saatnya kita bisa melihat dia secara utuh. Tuhan memberkati kita di sore hari ini. Dan Tuhan menegur kita, mengoreksi kita di sore hari ini. Mungkin terasa sakit, terasa perih. Mungkin kita merasa malu. Teguran Tuhan lewat penderitaan, persoalan. Atau mungkin Tuhan juga mengoreksi kita melalui orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kenal dengan kita. Mungkin mereka tahu tentang kelemahan kita, mungkin mereka tahu tentang masa lalu kita, mungkin mereka tahu tentang apa keburukan-kebusukan kita. Dan mereka menggosip di luar sana, mereka memberitahukan di luar sana. Namun ketika kita mendengarnya, banyak yang terjadi adalah ketika kita mendengar hal-hal buruk tentang kita, kita protes. Kita protes dan kita tidak terima, bahkan kita memarahi orang-orang yang menggosip tentang kita. Tetapi baiklah ketika kita mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini, marilah kita bersama-sama berubah, kita bertobat, kita mengucap terima kasih karena Tuhan memakai mata dan telinga daripada orang lain untuk mengoreksi kita. Haleluya. Raja Daud sendiri meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Bahkan Tuhan memakai Nabi Nathan untuk mengoreksi dosa daripada Daud, yaitu dosa perzinahan. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia meminta Tuhan untuk mengoreksi dia, untuk memeriksa dia. Sebab Daud menyadari bahwa
Dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Baginya dia baik, tetapi belum tentu benar di mata Tuhan. Untuk itu firman Tuhan, melalui firman Tuhan dan melalui lagu yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mengoreksi lipatan-lipatan dosa kita melalui koreksi Tuhan kepada ketujuh jemaat. Ada pujian, ada panggilan untuk mendengarkan suara Roh, ada pernyataan-pernyataan dan pelajaran-pelajaran yang praktis bagi setiap jemaat. Namun hari ini kita khusus belajar tentang teguran dan koreksi kepada 7 jemaat dan juga kita. Setiap jemaat dan bagi kita, supaya kita dipulihkan dan semakin disempurnakan lagi. Hari ini seberapa lipatan-lipatan dosa kita yang kita sembunyikan, mungkin antara kita saja yang tahu dengan Tuhan. Berapa besar dosa-dosa yang kita sembunyikan, baik itu yang kecil maupun yang besar, semua tetap di mata Tuhan adalah dosa. Hari ini kita mengadakan pesta perjamuan dengan Tuhan. Darah dan dagingnya, tubuhnya, dia telah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita, mengampuni kita. Bukan berarti sudah selesai satu kali itu lalu sudah selesai. Tetapi tiap hari kita jatuh bangun dalam dosa, maka keselamatan itu kita kerjakan setiap hari. Kita berjuang setiap hari sampai Tuhan datang. Supaya kita dikoreksi di hari ini. Mungkin di masa lalu kita sakit, kita mempunyai masa lalu dan orang mengorek-ngorek seperti borok-borok yang dikorek-korek itu. Kita terasa sakit dan kita malu. Mau ditaruh di mana muka kita. Tetapi semuanya ini dengan tujuan agar kita bertobat. Kita berubah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa apabila engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Di sore hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dan jangan kita keraskan hati kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan selamat berubah, selamat bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan.